Shalom jemaat Tuhan. Selamat siang, selamat bergabung kembali di ibadah pada siang hari ini. Sebelum kita memulai ibadah, mari sama-sama kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mengaku dosa-dosa kita ke hadapan Allah yang Maha Kuasa. Bersama Allah yang Maha Kuasa, Bapa Surgawi, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama kami di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengaja. Kami sangat menyesal dan bertobat dari semua dosa kami, demi Putramu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Ampunilah kami atas semua yang telah kami lakukan, dan karuniakanlah kami agar kami dapat melayani Engkau di dalam kehidupan yang baru bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Allah yang Maha Kuasa yang mengampuni setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, mengasihani kita, mengampuni dan melepaskan kita dari semua dosa kita, meneguhkan dan menguatkan kita dalam segala kebaikan, dan memelihara kita dalam kehidupan kekal melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan pada siang hari ini. Ku menyembah
kuasa yang tak terbatas, yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Terjadi di sini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau hadir di sini Tuhan bersama-sama dengan kami. Dan karena Engkau hadir di sini Tuhan, Engkau membuat semuanya baik. Engkau membuat semuanya baik Tuhan. Kami bersuka cita Tuhan karena Engkau adalah Tuhan kami yang luar biasa Tuhan. Kami bersuka cita karena Engkau sungguh baik dalam hidup kami ya Bapa. Dan hari ini Tuhan, kami lebih dari pemenang Tuhan karena Engkau adalah Raja kami Tuhan. Dan kami siap Tuhan untuk memuji Engkau lebih lagi. Dan kita sama-sama akan menyerahkan kesempatan ini di dalam tangan Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita memuji Tuhan lebih dari pemenang. Kita bertepuk tangan. Yang percaya hari ini lebih dari pemenang, mari sama-sama kita bersuka cita. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara.
percaya bahwa Roh Kudus hadir di sini. Amin. Mari kita ambil waktu ini bersama-sama untuk mengundang Roh Kudus datang dalam hati kita. Roh Kudus hadir di sini. Dia menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu.
Pembacaan pertama diambil dari Daniel pasal 7 ayat 9 hingga 10, 13 hingga 14. Sementara aku terus melihat takhta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya, pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang anak manusia, dan datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaan ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Demikian firman Tuhan. Bacaan yang kedua terambil dari 2 Petrus 1 ayat 16 sampai 19. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Suara itu kami dengar datang dari surga ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Demikianlah firman Tuhan. Baik, saudara-saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri. Kita akan membaca dari Injil Matius pasal 14 ayat 13 dan seterusnya. Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka,
Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah Injil Kristus. Terpujilah Kristus Tuhan kita. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara sekalian, kalau kita datang di tempat ibadah seperti ini, kita dikuatkan iman. Dengan puji-pujian, dengan musik, dengan menyanyi bersama, iman kita jadi lebih semangat. Ya, sebab dunia sekarang ini ada begitu banyak persoalan. Dan kalau kita tinggal di rumah dengan loyo, tambah loyo, iman itu semakin turun dan kita bisa stres, bisa juga depresi. Ya. Nah, ada 2 yang mengingatkan kita, ya, ada 2 supaya iman kita kuat. Yang pertama adalah firman Tuhan. Jadi firman Tuhan yang disampaikan ini bukan kayak itu ya, bukan kalau di agama lain kan. Nah, inilah aturannya. Makanya orang tanya, apa sih aturan supaya kita bisa ke surga? Nah, inilah aturannya. Ikuti semua ini. Kalau di dalam Kristus itu beda. Kita tidak perlu ikut ini, tidak perlu ada aturan ini. Kita cuma berseru kepada Yesus, dia dengar kita buka hati untuk dia. Ya. Dan dia datang di dalam hidup kita, dia selamatkan kita gitu, ya. Jadi sekali lagi, keselamatan kalau orang cari-cari surga kan, berusaha cari apa dulu yang bisa dilakukan. Di dalam Yesus, bukan kita yang datang dan kemudian kita cari dia yang cari kita duluan. Dia yang cari kita duluan. Dan banyak cara untuk Tuhan itu mau bertemu dengan kita. Ada banyak cara. Bisa lewat kesulitan, bisa lewat teman, ayo mari main drum, datang gitu. Itu cara Tuhan, caranya begitu, ya kan? Ayo komputer, nah, dia di sana. Ayo diajak. Kadang-kadang lewat kesulitan, lewat masalah baru dia datang. Itulah cara Tuhan. Jadi kita jangan bilang begini, itu habis saya diajak-ajak. Itu yang mengajak itu adalah Allah Tuhan, ya kan? Biar dia jauh dari sana ya, dari Subang, ya kan? Ayo datang. Itu adalah cara Tuhan untuk memanggil kita, untuk boleh bertemu dengan dia. Ya. Nah, waktu firman Tuhan disampaikan, itu bukan nuntut kita. Tuhan cuma ngasih tahu, ingatkan nih. Kalau kamu di dalam saya, inilah kekayaan yang kamu bisa terima loh. Ini berkat. Jadi firman Tuhan bagi kita itu suatu berkat. Kalau kita menyimpang, salah, firman Tuhan ingatkan. Ayo, mari. Tapi kan kadang-kadang kita berkata begini, aduh gimana ya, saya sudah selama minggu ini sudah melakukan kesalahan banyak. Apa Tuhan masih terima enggak? Inilah bedanya. Kalau di agama lain harus ditebus dengan pakai puasa.
harus ditebus dengan memakai uang, harus ditebus dengan, kalau zaman dahulu bangsa Israel potong domba, iya kan? Harus gitu. Tetapi di dalam Yesus beda. Domba Allah yang menanggung dosa kita itu, dialah Yesus. Makanya dia mati di kayu salib. Jadi urusan dosamu, dia yang ambil alih semua, dia yang tebus. Kalau di dalam dunia psikologi, sebenarnya kebanyakan penyakit kita itu datang dari sini. Apa? Rasa bersalah. Ada orang yang cuma ketawa-ketawa tetapi kan, waduh, dia simpan rasa bersalah di dalam dirinya. Ada rasa bersalah loh. Itu rasa bersalah itu menggerogoti hidup kita. Dia gerogoti, sakit. Digerogoti lagi, mati. Memang kalau orang mati ya memang sudah waktunya ya. Itu waktunya Tuhan. Tapi kalau karena kebodohan kita kehilangan banyak bonus dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, Tuhan tahu itu yang namanya kebutuhan kita itu rasa bersalah itu. Tuhan, aduh minggu lalu ada nak kehitung dosa saya. Itulah sebabnya kita datang kan hari Minggu di sini. Lalu di bagian pertama kan ada dibacakan itu kan pengakuan dosa. Nah, pengakuan dosa. Kan janji Tuhan kalau kita mengaku dosa, 1 Yohanes 1 ayat 9, Tuhan itu setia dan adil. Kita nggak setia sama Tuhan nggak apa-apa. Tapi dia setia. Dia bilang, dia akan mengampuni kita dan membersihkan kita. Jadi kalau kita datang hari Minggu dan kemudian kita datang dengan pengakuan dosa, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita diterima lagi oleh Tuhan. Betapapun kesalahan kita itu banyak, pengampunan itu cuma datang dari Tuhan. Itu cuma itu. Kita tidak bisa mengampuni, kita bisa mengampuni orang lain, kita bisa mengampuni diri sendiri, tetapi tidak punya dasar yang kuat. Yang dasar yang kuat ialah kalau Tuhan sudah ampuni, Tuhan itu penguasa. Kalau dia sudah terima kita, masa kita sendiri tidak mau terima diri kita sendiri? Nah, banyak orang, dia udah tahu Tuhan sudah ampuni, tapi dia masih menyimpan rasa bersalah itu namanya tidak beriman. Makanya apa yang Tuhan kerjakan di atas kayu salib kita terima dengan iman. Iya deh, saya percaya Tuhan, terima kasih. Itu udah bagus itu. Kalau kita bisa berkata demikian, itu namanya kita itu mulai disembuhkan, dipulihkan. Dan kita dapat merasakan rangkulan tangan Tuhan. Makanya setiap minggu itu kita dengar firman, diingatkan selalu. Nah itu yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua yang mengingatkan kita tentang hubungan kita dengan Tuhan itu perjamuan roti dan anggur. Jadi di dalam kehidupan Kristen itu roti dan anggur itu tidak sembarangan. Jadi waktu kita ikut ibadah kita melihat roti itu, lihat itu, pikiran kita itu sudah harus setuju. Itu tubuh Kristus yang dihancurkan di atas kayu salib untuk dosa saya. Jadi roti itu dipakai oleh Tuhan juga untuk nunjukin kepada murid-muridnya, ini loh tubuh saya. Jadi waktu kita melihat itu yang ditunjukkan nanti, iman kita itu harus lihat, itu tubuh Yesus. Sebentar lagi saya akan menerima. Kita makan dengan menerima, artinya apa? Roti itu nyatu dengan tubuh kita. Jadi kita mulai mikirnya begini, itu tubuh Yesus masuk ke dalam tubuh saya yang berdosa ini. Artinya apa? Artinya dia terima kita. Ya. Jadi waktu kita sudah terima roti dan anggur itu, waktu kita kembali duduk, kita harus berdoa, Tuhan terima kasih kau terima saya apa adanya saya ini. Ya kan? Kan gitu. Sesudah itu kita pulang, kita merasa Tuhan saya enggak sendiri lagi, saya bersama dengan Tuhan. Itulah iman Kristen yang sebenarnya. Ya. Nah, pertanyaannya ialah dari yang kita baca tadi, yaitu Yesus memberi makan kepada 5.000 orang. Dan cuma ada 5 roti
5 roti sana ukurannya itu, karena saya sudah 4 kali ke sana, hampir sebesar mimbar ini, roti besar begini. Kayak apa ya, kayak itu prata, udah makan roti prata? Wah, yang sudah pernah makan roti prata itu rotinya India. Jadi kayak itu, roti prata itu kayak pizza. Yang besar begini, terus dipotong-potong begini. Nah itu roti yang dipakai di sana. Di Israel itu rotinya begitu. Nah terus roti itulah yang ditaruh di niru atau di baki yang besar, disusun sampai berapa gitu. Jadi kalau orang mau makan tinggal ambil, datang, patahin, cekrek, ya makan gitu. Makan roti begini, itu nasinya mereka. Lalu ambil lauknya, ikan, ya. Jadi dimakan kayak begitu. Itu roti. Jadi bukan kayak roti yang kita ini, roti tawar, bukan kayak begitu. Roti mereka itu ya itu yang kayak inilah, kayak pizza gitu, besar. Tapi kan 5 roti itu, 5 susun lah, kasih makan 5.000 orang, bukan 5.000. Itu yang dihitung itu, makanya Alkitab juga bilang kira-kira 5.000, artinya apa? Yang dihitung itu cuma laki yang dihitung. Perhitungan mereka selalu begitu. Artinya apa? Istri mereka nggak dihitung, anak-anak mereka nggak dihitung. Jadi kalau bilang 5.000 itu minimal dikali 3. 15.000 orang duduk, kasih makan dengan cuma 5 susun, 5 pizza begitu, kenyang nggak? Nggak mungkin, itu nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Lalu cuma ada 2 ekor ikan. Kok bisa sisa 12 bakul? Tapi kalau orang Manado yang duduk di sana nggak ada yang tersisa ya kan, karena yang sisanya kan dibungkus gitu kan, babungkus. Ya Bu ya, babungkus. Jadi nggak ada yang tersisa. Ini karena mereka orang sana, jadi ya sisa 12 bakul masih ada sisa. Nah, ini mujizat. Tetapi sebetulnya jangan lihat mujizatnya dulu. Lihat dulu firman Tuhannya bilang apa? Yesus itu sebelum ada masalah makanan di sini, rupanya retreat. Ini kan kemarin itu anak-anak youth retreat di sana di Lembang. Bayangkan retreat sudah sehari nggak ada yang dimakan. Itu kan masalah besar. Tetapi dikatakan di sini bahwa ketika Yesus mendarat, ia melihat banyak yang besar jumlahnya, maka ini yang harus diperhatikan. Kalau Anda punya masalah, jangan lihat masalahnya. Ingat Yesus. Apa yang diingat pada Yesus? Nah ini, ayat 14 tadi kita sudah baca. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Gitu. Jadi kalau kita sudah dengar firman Tuhan, kita sudah menerima Dia, menyatu dengan tubuh kita, maka yang kita harus ingat berikut ialah Tuhan yang kita sembah ini, ingat ya, Tuhan yang kita sembah ini bukanlah Tuhan yang kurang peduli. Dia peduli. Anda nggak usah loncat-loncat minta Tuhan perhatikan saya, nggak usah. Begitu Anda mengalami persoalan belum Anda alami, dia sudah tahu. Dia kan maha tahu. Dia maha tahu. Kalau Anda punya persoalan dan kemudian Anda itu berpikir, aduh Tuhan bagaimana ini kok enggak ditolong-tolong, Anda enggak beriman. Makanya iman itu sangat penting bagi kita. Ya. Anda menghadapi, kalau Anda sakit kan, biasanya begitu. Orang sakit itu yang paling berat, paling bermasalah dalam kehidupan orang sakit ialah sesudah sakit saya mati. Kan begitu. Lalu dia mulai berpikir, aduh saya sakit, mati enggak? Enggak usah mikir mati, enggak usah. Kan semua kita juga mau mati kok. Betul enggak? Masa kita hidup terus begini? Ya enggak lah. Kalau enggak mati oleh karena penyakit ya mati karena sudah tua. Gitu.
Kita itu menuju ke sana semuanya, jangan kita tutup mata. Ya Pak Anan ya. Pak Anan itu 86 tahun dia itu. Tapi enggak mikir-mikir mati dia. Kalau bisa datang ke gereja, dia datang ke gereja gitu kan. Itu luar biasa itu. Pak Anan itu dari jauh, yang paling jauh datang gitu. Karena apa? Lahir pun di dunia ini juga kita enggak. Siapa yang pernah punya rencana lahir di dunia ini? Nanti kalau saya lahir, saya jadi bayi yang lucu-lucu, sesudah itu saya sekolah dan saya berprestasi. Enggak ada. Enggak ada yang bercita-cita seperti sekarang ini, enggak ada. Lalu sesudah lahir, Anda mau jadi apa? Yang bisa Tuhan kasih, dia pasti kasih kok. Dia bisa kasih. Ya. Dulu saya waktu lihat Yofi kecil, sekarang sudah jadi pilot. Waduh, enggak menyangka ya. Waduh, ini pilot yang luar biasa, sedang mengumpul jam terbangnya sekarang ini luar biasa. Yang rencana kan dia juga enggak punya rencana jadi begitu kan. Bukan ada kesempatan dia ke sana. Sekolah pilot di mana? Magelang ya? Hah? Oh, nah itu. Jadi kita juga dalam hidup ini kita juga enggak ada rencana. Tapi yang pasti apa? Kita sedang menuju kepada ketidakpastian. Apa itu? Tidak tahu pasti matinya kapan. Itu enggak pasti. Nah disinilah kemudian kita mulai bertanya seperti murid-murid ini. Ya Tuhan bagaimana ini? Bagaimana? Ini masalah besar ini. Mereka lupa hati Yesus. Yesus berbelas kasihan kepada kita ciptaannya. Dia yang ciptakan kita, masa dia mau abaikan? Jangan pernah berpikir, jangan pernah curiga sama Tuhan. Itu aja saya kasih tahu. Tuhan itu baik loh sama kita. Cuma kadang-kadang awan kesulitan menutup mata kita melihat belas kasihan Yesus. Ya kan? Nah, sesudah itu murid-murid datang keluhan. Tuhan begini aja, suruh mereka pulang. Yesus bilang, enggak boleh. Kasih mereka makan. Harus malah dibilang di sini, kamu harus memberi mereka makan. Harus. Artinya apa? Visi Tuhan, kebutuhan mereka harus dijawab. Dan harus selesai. Lalu mereka bilang, Tuhan cuma ada 5 roti 2 ekor ikan. Enggak apa-apa. Sini. Dia ambil itu dan dia naikkan itu, dia mengucap syukur. Waktu dia mencah-mecahkannya itu, dia pecah-pecahkan, itu kemudian menjadi berkelimpahan. Ya. Makanya kalau kita ikut perjamuan, ini adalah roti yang dipecah-pecahkan oleh Tuhan juga. Ketika kita menerima berkat itu luar biasa. Waktu kita terima, kita jangan rasa, makanya roti itu enggak ada rasa. Yang kita rasa di sini adalah rasa iman saya kepada Yesus, itu aja. Ketika Anda menerima roti dengan iman itu, mujizat terjadi. Mujizat apa itu? Mujizat yang terjadi yaitu pertama, Anda diubahkan menjadi hatinya seperti Yesus. Yesus tadi kan punya belas kasihan. Anda pun mempunyai belas kasihan juga kepada orang lain. Sudah tahu mujizat yang terjadi? Itu Yesus tidak melakukan seperti dukun. Simsalabim, wah roti beterbangan di mana-mana. Bukan itu. Waktu Yesus berdoa, dia naikkan itu kepada mengucap syukur kepada Bapaknya. Tahu enggak? Ketika itu mujizat terjadi, yaitu hati orang itulah yang berubah. Hati orang itu berubah. Berubah jadi apa? Berubah menjadi berbelas kasihan kepada orang lain. Jadi tadinya cuma ada itu yang bekal dari si anak kecil sebetulnya. Cuma dapat 5 potong roti dan 2 ekor ikan. Lalu mereka lihat,
si anak itu saja bisa dia memberi kepada Yesus dan kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi itu, mujizat itu terjadi di sini loh. Orang-orang itu diubahkan oleh Yesus menjadi apa? Hati yang memberi. Jadi tadinya bekal yang mereka bawa segini buat egoisme sendiri. Tapi kemudian mereka buka bekal itu dan kemudian mereka kasih ke teman orang lain, ke sekelilingnya. Jadi yang tadinya mau dipakai sendiri, dia kasih, ayo mari, kamu bawa bekal enggak? Enggak ada, enggak punya. Ini borong bagi-bagi. Jadi apa mujizat yang terjadi di sini? Mujizat yang terbesar yang terjadi ialah hati yang memberi. Karena apa? Karena Allah kita itu adalah Allah yang mempunyai hati memberi. Apa yang dia beri? Dia beri nyawanya untuk dosa kita. Dia memberi segala-galanya untuk kita. Tadi malam ada hamba Tuhan dari Jakarta datang. Saya bilang begini, oke, saya mau berdoa buat kalian. Tapi maaf ya, saya minta maaf. Saya tidak meminta, tapi saya mengucap syukur dengan apa yang Tuhan berikan buat kalian. Tuhan bersyukur untuk Bapak ini, dia sehat, dia luar biasa, anak-anaknya diberkati. Tuhan untuk Bapak ini bersyukur karena dia dipakai oleh Tuhan luar biasa. Artinya apa saudara? Kalau saudara datang hari ini bisa nyanyi, bisa berdiri, bisa main musik, yang kurang apa? Nggak ada yang kurang. Karena Raja Daud bilang, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Artinya selagi Tuhan menuntun tangan kita, nggak ada yang kurang. Begitu kita bilang kurang, itulah kita merendahkan kuasa Tuhan. Nggak ada yang kurang, semua sedang berjalan. Tapi Tuhan saya sakit, toh Tuhan juga sama ini kamu lagi di dalam proses disembuhkan. Tuhan saya banyak masalah. Iya, nikmati saja masalah itu dan kemudian nikmati juga bagaimana tangan Tuhan yang sedang menyelesaikan masalahmu. Iya, tapi ini berat. Tuhan tanya, kamu masih punya nafas enggak? Masih. Masih bisa bernapas? Masih. Masih bisa bangun pagi? Masih. Masih bisa makan? Masih. Lalu yang kurang apa? Yang kurang ialah kadang-kadang hati kita yang tamak. Yang kurang ialah karena kita mau orang lain jadi seperti kita. Itu yang kurang. Dan Tuhan bilang, ya itu keinginanmu itu. Itu kan keinginanmu. Tuhan, ini anak saya mau sekolah, bagaimana masa depannya? Loh, belum tentu juga dia bangun pagi besok kok. Banyak orang lagi sehat, tidur gak bangun lagi gitu kan. Lalu kemudian kita jadi yang bermasalah, hati kita yang khawatir tentang hidup ini. Itu kekhawatiran kita. Lagi berjalan, lagi dituntun oleh Tuhan, tidak ada kekurangan. Yang kekurangan kalau kita tidak memberi. Makanya di dalam setiap ibadah kita, berapapun yang ada pada Anda, beri. Karena ibadah kita yang paling penting. Jangan kita lihat secara materi, saya nggak ada apa-apa, makan juga nggak ada, masa mau ngasih lagi? Bukan itu, bukan itu. Anda ambil, enggak juga semua kok. Sebahagian dari apa yang ada pada Anda, beri. Tapi memberi pun bukan cuma di dalam ibadah. Memberi pertolongan, memberi perhatian. Maka saudara lihat ya, orang yang sesudah ibadah dia cuma nunduk begini. Dia cuma makan sendiri. Itu hidup dalam persoalan. Tapi kalau Anda misalnya ada kue di situ, ayo ini Pak Otniel ambil dong. Yuk kamu, saya enggak usah, cukup masih sehat kok, masih bagus. Orang itu diberkati loh.
Karena apa? Sifat Tuhan itu adalah memberi, berkorban. Anda kalau pulang rumah, Anda bersyukur untuk apa yang ada pada Anda. Tuhan, makasih untuk ini semuanya kesehatan. Saya mau berdoa untuk orang lain. Begitu dong. Inilah mujizat yang luar biasa. Kalau Anda terlalu banyak mikirin persoalan Anda, mikirin hidup Anda, mikirin masa depan Anda, enggak ada mujizat yang terjadi, tidak ada. Apa yang mau terjadi? Ya Anda hidup bagi diri sendiri kok. Tapi ketika Anda seakan-akan tidak terlalu peduli dengan diri sendiri, tapi Anda itu mau jadi berkat buat orang lain, sedia waktu untuk main musik, sedia waktu untuk memimpin, sedia waktu untuk datang ngajak orang lain, ayo mari ke Alfa atau mari ke ikut TMC. Nah, itu adalah memberi. Melakukan yang terbaik untuk orang lain. Ini mujizat terbesar loh. Sebab di dunia ini yang ada ialah mau menerima saja. Buat dirinya sendiri. Mau memiliki banyak-banyak untuk dirinya sendiri. Ujung-ujungnya juga ada kan yang mantan presiden koleksi mobil ribuan sampai dia bangun gedung besar hanya untuk taruh koleksi mobilnya. Waktu dia mati, ada mobil-mobil tertentu yang baru yang belum sempat dia pakai, tapi orangnya udah meninggal. Anaknya enggak terlalu suka dengan mobil. Jadi mobil baru jadi karatan di situ kan. Nah itu, karena ingin memiliki, kita harus memberi. Kita harus menjadi berkat. Kita harus doakan orang lain. Kita kasih perhatian sama orang lain. Anda enggak punya uang enggak apa-apa. Tapi ketika Anda dibawa, makanya kan kita jangan langsung pulang, biasanya ada makanan itu. Makanan itu sebetulnya hanya alat untuk kita diberi kesempatan untuk apa? Untuk melayani. Ayo ambil dong, mari. Saya ambilkan air, mari minum. Nah gitu. Ya. Nah, sudah terjawab, mujizat terbesar yang ada dalam hidup kita ialah ketika hati kita diubahkan, maka 5 roti dan 2 ekor ikan diubah menjadi berkat bagi ribuan orang, bahkan tersisa 12 bakul. Anda ingin diberkati? Memberilah, beri perhatian kepada orang lain. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang telah menguatkan kami. Kami percaya Tuhan adalah memiliki karakter yang luar biasa, yaitu berkorban bagi kami, menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan Engkau sendiri telah memberikan contoh ketika Engkau mati di kayu salib. Berkorban agar supaya kami selamat dari dosa-dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kita marilah para jemaat yang ada di sini maupun di Zoom, marilah kita berdiri untuk pengakuan kepercayaan kita. Bersama kami percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Kami percaya kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada zaman segala. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan dan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia, untuk keselamatan kita, dan menjadi geni oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia
yang disalibkan bagi kita. Di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita, mati, dan dikuburkan. Yang bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab. Dan naik ke surga yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa. Dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Yang kerajaannya takkan berakhir. Kami percaya kepada Roh Kudus yang menjadi Tuhan dan yang menghidupkan. Yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Putra, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Putra disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaran para nabi. Kami percaya pada gereja yang kudus dan katolik dan rasuli. Kami mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Kami menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia yang akan datang. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Tuhan, terima kasih untuk kasih karunia-Mu pada hari ini Tuhan. Engkau mengumpulkan kami yang ada di sini maupun ada yang di Zoom Tuhan, untuk mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa Tuhan untuk negara kami ya Tuhan, negara Indonesia Tuhan, mulai dari presiden dan wakil presiden Tuhan, serta jajaran pemerintahan sampai ke RT RW Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau berkati mereka semua ya Tuhan, supaya apa yang mereka kerjakan adalah sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk gereja yang ada di dunia ini Tuhan, gereja-gereja Anglikan, terutama Gereja Anglikan Saint Paul Bandung ya Tuhan. Engkau berkati gereja ini Tuhan untuk berkembang sesuai dengan apa yang diajarkan-Mu Tuhan, dan juga para pelayan-pelayan ada di gereja ini Tuhan, Engkau yang berkati Tuhan dalam apa yang akan mereka lakukan ke depannya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa Tuhan untuk kami yang ada semua di sini Tuhan, maupun yang tidak ada di sini Tuhan, berhalangan hadir karena mungkin sedang sakit atau sedang ada pekerjaan yang lainnya Tuhan. Engkau yang berkati dan Engkau yang sembuhkan mereka ya Tuhan, supaya kami semua dapat berkumpul beribadah kembali di minggu yang akan datang ya Tuhan. Kita lanjutkan dengan doa yang telah diajarkan bersama. Kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita masuk dalam persembahan. Yang bertugas dipersilahkan. Para jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan mendoakan persembahan yang telah kita berikan. Bagi-Mu ya Tuhan, kebesaran, kuasa, kemuliaan, kemegahan, dan keagungan. Karena segala sesuatu di surga dan di bumi adalah milik-Mu. Segala-galanya berasal daripada-Mu, dan dari milik-Mu sendiri kami mempersembahkannya kepada-Mu. Amin.
Kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman di sini yang sudah mau hadir untuk mengikuti ibadah STBC ini. Dan kami juga mengucapkan selamat datang kepada yang baru pertama kali hadir di sini, dan kita di sini semua boleh saling bersalam-salaman. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Reverend Yopi Buyung atas firman-Nya hari ini, sangat memberkati. Dan kami juga mengucapkan kepada yang berulang tahun hari ini, yaitu Bella. Dan pengumuman tambahan di sini, setelah ibadah kita jangan pulang terlebih dahulu, tapi kita makan bersama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, saudara sekalian, kita akan masuk dalam perjamuan. Dan ingat tadi bahwa rasanya Yesus tidak memerintahkan kita untuk merayakan ulang tahunnya pada hari Natal, walaupun kita tidak salah juga merayakannya. Tapi yang dia perintahkan yaitu melaksanakan perjamuan kudus ini. Baik, saudara-saudara, kita telah datang dengan cara yang baru dan hidup di hadapan takhta Allah untuk mendapatkan bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang bersama. Kita telah datang kepada Yesus, pengantara perjanjian baru. Kita telah datang kepada Allah yang Maha Kuasa, yang telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Putranya yang kasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Saudara, inilah roti yang kita pecah-pecahkan bersama untuk mengambil bagian dalam tubuh Kristus. Inilah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur untuk mengambil bagian dalam darah Kristus. Sekalipun kita banyak, kita adalah satu tubuh karena kita semua mengambil bagian dalam satu roti. Roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia bersama. Amin. Tuhan berikanlah roti senantiasa bersama. Tuhan yang pengasih, kami tidak layak datang dalam perjamuan ini mengandalkan kebenaran kami sendiri, tetapi oleh kemurahan-Mu semata-mata. Kami tidak layak mengumpulkan rema-rema yang berada di bawah meja-Mu, tetapi Engkau adalah Tuhan yang sama, yang senantiasa berbelas kasihan. Oleh karena itu, karuniakanlah kami, Tuhan yang pengasih, untuk memakan tubuh Putra-Mu yang terkasih, Yesus Kristus, dan meminum darah-Nya, maka kami selamanya tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk pemberian roti dan anggur ini. Kami menerima sarana kasih karunia ini, iman. Datanglah dengan iman, terimalah tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang telah diberikannya untukmu dan darahnya yang telah dicurahkannya untukmu. Makan dan minumlah sambil mengingat bahwa Ia telah mati untukmu, dan makanlah dia di dalam hati oleh iman dengan ucapan syukur.
Mari kita naikkan syukur ini kepada Tuhan. Bersama, Bapa Sorgawi, kami bersyukur kepadamu untuk persekutuan kami dalam keluarga beriman. Kami memuji-Mu karena Engkau telah memberi kami makan dengan kehidupan Kristus melalui firman dan sakramen. Mampukan kami dengan Roh Kudus-Mu untuk menjadi saksi bagi Kristus dengan membagikan kabar baik dan dengan melakukan tindakan iman, kasih dan perbuatan baik. Peliharalah kami tetap setia sampai hari ketika Yesus Kristus datang kembali dan seluruh ciptaan hidup untuk memuji nama-Mu melalui Kristus Tuhan kami. Amin. Kalau kita memberi ucapan syukur sementara para singer menyanyikan pujian. Kita siapkan persembahan syukur kita. Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you. Be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you. Be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. We will live in you. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May His presence go before you and behind you, all around you, within you. He is with you, He is with you.
Saudara sekalian, arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita terima akan berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai kita senantiasa. Marilah kita pulang dalam damai untuk mengasihi dan melayani Tuhan bersama kita, katakan amin. Silakan duduk untuk bersaat teduh. Amin. Baik Bapak Ibu, ibadah kita hari ini telah selesai. Kami berterima kasih telah bergabung bersama dengan kami. Dan selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Kita bisa bangkit berdiri dan bersalam-salaman, setelah itu kita akan menuju ke bawah.